Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Estetika selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi pelaporan keberlanjutan kelas F dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Tiara Syahrani dengan NIM F0321229, program studi S1 akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas 11 Maret tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai analisis yang telah saya laksanakan terkait JRI 2 dan JRI 3 pada Sustainability Report PT London Sumatera Indonesia Tbk tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait 3 konten. Yang pertama adalah JRI 2 PT London Sumatera Tbk tahun 2022, kemudian JRI 3 PT London Sumatera Tbk tahun 2022, dan yang terakhir terkait topik material on PT London Sumatera Tbk pada tahun 2022. Sebagai pendahuluan, apa sih laporan keberlanjutan itu? Jadi, laporan keberlanjutan merupakan suatu laporan yang menunjukkan kinerja suatu perusahaan yang berhubungan dengan 3 aspek, yakni aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan juga aspek sosial. Kemudian, tujuan dari laporan keberlanjutan itu adalah meningkatkan transparansi tanggung jawab perusahaan kepada stakeholder, serta bagaimana sih pemberlakuan laporan keberlanjutan ini di Indonesia. Jadi di Indonesia ini, bagi seluruh perusahaan yang telah go public, sudah diwajibkan untuk membuat laporan keberlanjutan dengan GRI dan SEOJK sebagai pedomannya. Nah, mengapa sih perusahaan itu perlu untuk mengeluarkan sustainability report atau laporan keberlanjutan? Jadi jawaban tersebut didasari oleh teori-teori di bawah ini. Yang pertama adalah stakeholder theory, di mana tanggung jawab perusahaan semakin luas, yakni kepada para seluruh stakeholder. Kemudian yang kedua adalah legitimasi teori, di mana tuntutan publik dan pemerintah perusahaan akan mendorong untuk melakukan pengungkapan. Dan yang terakhir adalah sustainability reporting, yakni pengungkapan perusahaan kepada publik dan pemangku kepentingan yang memperhatikan aspek lingkungan dan juga aspek ekonomi serta aspek sosial. Nah, sebagai pendahuluan juga, PT PP London Sumatera atau biasa disebut dengan PT Lonsum merupakan perusahaan yang telah terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia dan berkantor pusat di Jakarta. Nah, PT PP London Sumatera ini bergerak di bidang fasilitas perkebunan dan juga pengolahan minyak sawit, karet, kakao, dan juga teh. PT PP London Sumatera ini memiliki visi yakni menjadi yang terdepan dalam 3C, yakni crops, cost, dan juga condition, dan juga agribisnis berkelanjutan yang digerakkan oleh penelitian. Untuk menunjang visi, maka PT PP London Sumatera Indonesia ini memiliki misi dan nilai-nilai. Misinya yakni memberi nilai tambah bagi pemangku kepentingan di bidang agribisnis, serta memiliki nilai berupa dengan disiplin sebagai falsafah hidup. Kami menjalankan usaha kami dengan menjunjung tinggi integritas, kami menghargai seluruh pemangku kepentingan, dan secara bersama-sama membangun kesatuan untuk mencapai keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan. Nah, memasuki konten yang pertama, yakni terkait dengan GRI 2, PT London Sumatera Tbk tahun 2022. Pada dasarnya, GRI 102 ini menjelaskan terkait laporan informasi kontekstual tentang sebuah perusahaan. Nah, di dalam GRI 102 ini terdapat 5 topik material. Yang pertama ada organisasi dan praktek pelaporan, kemudian ada tata kelola, yang ketiga ada strategi kebijakan dan praktik, yang keempat ada aktivitas dan pekerja, dan yang terakhir adalah keterlibatan stakeholder. Yang pertama adalah organisasi dan praktik pelaporan. Jadi, pada organisasi dan praktik pelaporan ini terdapat beberapa item yang telah diungkapkan oleh PT PP London Sumatera. Namun, ada 2 item yang belum diungkapkan. Yakni adalah penyajian kembali informasi dan juga penjaminan eksternal. Untuk penjaminan eksternal sendiri, PT PP London Sumatera ini belum mencari jaminan eksternal atas laporan tersebut, namun dapat mempertimbangkan untuk melakukannya di waktu yang akan datang. Kemudian untuk aktivitas dan pekerja, di sini terdapat 3
item yang telah diungkapkan oleh PT PP Lanan Sumatera, yakni terkait dengan aktivitas rantai dan hubungan bisnis, kemudian tenaga kerja, dan juga pekerja yang bukan pekerja langsung. Pada tenaga kerja sendiri, PT PP Lanan Sumatera ini kurang lebih mempekerjakan sekitar 22.000 pekerja. Kemudian yang ketiga adalah tata kelola. Pada tata kelola ini terdapat beberapa item yang tidak diungkapkan. Di antaranya terkait dengan tata kelola mengenai komunikasi masalah penting dan juga rasio kompensasi total tahunan. Biasanya komunikasi masalah penting ini tidak dijelaskan oleh PT PP Lanan Sumatera karena bersifat rahasia. Kemudian selanjutnya terkait strategi kebijakan dan juga praktik. Nah, pada strategi kebijakan dan juga praktik ini, PT PP Lanan Sumatera telah mengungkapkan seluruh item yang termasuk dalam strategi kebijakan dan praktik. Di antaranya seperti pernyataan tentang strategi pembangunan berkelanjutan, kemudian komitmen kebijakan, kemudian menanamkan komitmen kebijakan, kemudian proses untuk memperbaiki dampak negatif, kemudian mekanisme untuk mencari nasihat dan mengemukakan masalah, kemudian kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, dan juga asosiasi keanggotaan. Selanjutnya terkait keterlibatan pemangku kepentingan. Nah, PT PP Lanan Sumatera ini juga telah mengungkapkan terkait pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan dan juga perjanjian perundingan kolektif yang telah diungkapkan pada sustainability report-nya. Sebelum memasuki pada GRI 103 ini, perlu diketahui bahwasannya ternyata PT PP Lanan Sumatera ini tidak hanya menggunakan sustainability report untuk mengetahui GRI 102, namun beberapa platform atau mungkin beberapa laporan itu juga sangat membantu untuk mengungkapkan GRI 102 ini, yakni diantaranya seperti web development dari PT PP Lanan Sumatera sendiri dan juga annual report dari PT PP Lanan Sumatera Indonesia Tbk. Next, konten yang kedua yakni GRI 3 terkait PT Lanan Sumatera Tbk tahun 2022. Nah, di sini dapat diketahui bahwa terdapat beberapa program keberlanjutan dari PT Lonsum. Yang pertama ada bertumbuh dan bertanggung jawab dengan topik materialnya ini berupa perilaku bisnis yang bertanggung jawab, kemudian kualitas dan keamanan produk, kemudian perubahan iklim dan emisi GRAK, kemudian air limbah dan influence, dan juga penggunaan pupuk, pestisida, dan bahan kimia. Untuk program keberlanjutan yang kedua, yakni pertanian dan produk berkelanjutan, dengan topik material berupa perlindungan hutan, lahan gambut, dan keanekaragaman hayati, kemudian pengendalian kebakaran dan pencegahan kabut, kemudian perubahan iklim dan emisi GRK, kemudian penggunaan pupuk, pestisida, dan bahan kimia, kemudian kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian hasil ketahanan dan inovasi, serta air limbah dan efluen. Untuk program keberlanjutan yang ketiga, yakni terkait produk aman dan terlacak, dengan topik material berupa keterlusuran dan transparansi rantai pasokan, sertifikasi keberlanjutan, dan juga hasil ketahanan dan inovasi. Serta di dalam hal ini terdapat SDGs yang sesuai, di mana untuk bertumbuh dan bertanggung jawab ini ada di poin 12, kemudian untuk pertanian dan produk berkelanjutan ada di poin 2, 6, 7, 9, 12, 13, 14, dan 15, serta untuk produk dan aman dan terlacak ini berada di poin SDGs yang ke-12. Nah, yang keempat, terkait program keberlanjutan ini terletak pada smallholders dengan topik material keterlibatan petani kecil dan mata pencaharian, kemudian hak masyarakat dan hubungan, kemudian air limbah dan efluen, kemudian penggunaan pupuk, pestisida dan bahan kimia, dan juga hasil ketahanan dan inovasi. Untuk program keberlanjutan yang kelima, yakni kehidupan di perkebunan dan pekerjaan, dengan topik material HAM, anak, dan pekerja, hak dan hubungan masyarakat, K3, hasil kesehatan dan inovasi, kemudian ketahanan pandemi, kemudian perlindungan hutan, lahan gambut, dan keanekaragaman hayati, pengendalian kebakaran dan pencegahan kabut asap, perubahan iklim dan emisi GRK, air limbah dan efluen, dan juga penggunaan pupuk, pestisida, dan bahan kimia. Kemudian untuk program keberlanjutan yang terakhir terkait solidaritas, ada topik material yang diantaranya keterlibatan petani kecil dan mata pencaharian, perlindungan hutan, lahan gambut, dan juga keanekaragaman hayati,
kemudian pengendalian kebakaran dan pencegahan kabut asap, perubahan iklim dan emisi GRK, air, limbah dan efluen, kemudian penggunaan pupuk, pestisida dan bahan kimia, kemudian hak masyarakat dan hubungan, K3, hasil ketahanan dan inovasi, HAM, anak dan buruh, dan juga ketahanan pandemi. Untuk smallholder sendiri, SDGs yang sesuai, ini SDGs yang kedua. Kemudian untuk kehidupan di perkebunan dan pekerjaan ini terdapat 10 SDGs yang sesuai, yakni nomor 1 hingga nomor 11. Kemudian solidarity atau solidaritas ini terkait dengan SDGs yang nomor 1. Oke, yang pertama terkait perilaku bisnis yang bertanggung jawab atau RBC. Nah, kebijakan whistleblowing dan mekanisme pengaduan ini berkomitmen pada kode etik dan tidak mentoleransi adanya tindak korupsi dalam bentuk apapun. Jadi PT PP London Sumatera itu menindak tegas terkait adanya korupsi dalam bentuk apapun itu. Kemudian seluruh pekerja baru wajib untuk menerima kebijakan whistleblowing ini agar tidak terjadi tindakan korupsi ke depannya. Kemudian hal ini dibuktikan dengan adanya konfirmasi terkait insiden korupsi berupa 0 kasus penyuapan dan korupsi dalam kegiatan operasional di tahun 2022. Semoga untuk tahun-tahun berikutnya PT London Sumatera Indonesia ini juga tidak mengalami kasus penyuapan maupun kasus korupsi. Next. Terkait perubahan iklim dan emisi GRK. Jadi untuk perlindungan lingkungan sendiri, PT PP London Sumatera ini untuk melindungi hutan, lahan gambut, dan keanekaragaman hayati secara rutin mengevaluasi risiko lingkungan dan secara aktif untuk melestarikan kawasan HCV dan HCS. Nah, terkait perubahan iklim dan emisi GRK ini, ada beberapa penyebab dan akibat dari adanya perubahan iklim. Misalnya, peningkatan suhu berakibat pada meningkatnya kekeringan, sehingga kekeringan ini dapat menyebabkan kebakaran hutan. Yang kedua, intensitas curah hujan tinggi itu berakibat pada banjir dan juga tanah longsor. Yang ketiga, PT PP London Sumatera ini sangat disayangkan memiliki emisi gas rumah kaca sebesar 70%. Semoga di tahun kedepannya PT PP London Sumatera ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Next, nah ini merupakan bukti bahwasanya PT London Sumatera ini mengalami penurunan di setiap tahunnya terkait penggunaan konsumsi energi. Misalnya, terkait konsumsi energi di pabrik sendiri, PT PP London Sumatera ini mengalami penurunan yang sebelumnya sebesar 2,42 di tahun 2022 menjadi 2,34 di tahun 2021 dan juga tahun 2022 ini mengalami penurunan hingga menjadi 2,28. Semoga di tahun kedepannya PT PP London Sumatera terus dapat mengurangi penggunaan energi di pabrik. Hal ini juga berlaku pada konsumsi energi di pabrik karet. Ternyata untuk ton karet yang diproduksi ini mengalami untuk total konsumsi energi ini mengalami penurunan sebesar 135 dari sebelumnya di tahun 2021 itu sebesar 162. Nah, untuk emisi GRK sendiri, PT PP London Sumatera ini juga mengalami penurunan sebesar 274 di tahun 2022 dan 0,94 di tahun 2022 tentang emisi per ton produk kelapa sawit. Next, terkait dengan air limbah dan limbah cair. Nah, untuk efisiensi penggunaan air sendiri, PT PP London Sumatera itu menggunakan air sungai, air hujan, air tanah untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Misalnya, hal ini dapat dibuktikan dari perkebunan karet dan kelapa sawit di Indonesia itu berada di daerah tropis untuk PT PP London Sumatera, di mana sebesar dari 85% dari air pabrik berasal dari air sungai dan sisanya berasal dari air tanah dan penadahan air hujan. Kemudian, 86% dari air yang digunakan dalam pabrik karet berasal dari sungai dan sisanya dari air tanah. Nah, air yang digunakan di kantor dan lokasi akomodasi di perkebunan itu berasal dari air tanah dan juga air hujan. Next, terkait dengan limbah. Nah, sangat disayangkan bahwasanya PT PP London Sumatera ini memproduksi
banyak sekali limbah, di mana untuk pabrik kelapa sawit sendiri memproduksi rata-rata 1,39 ton limbah berbahaya di tahun 2022, dan untuk pabrik karet sendiri itu memproduksi sebanyak 0,59 ton limbah berbahaya di tahun yang sama. Namun, untuk meminimalisir hal tersebut, PT Lonsum itu mengurangi ataupun mengolah kembali limbah padat non B3 yang terdiri dari TBS, serat, dan cangkang menjadi pupuk organik atau bahan bakar boiler sehingga dapat berguna kembali pada PT Lonsum. Nah, total limbah yang telah diolah kembali oleh PT PP Lonsum adalah sebesar 593.725 ton pada tahun 2022. Next, untuk limbah cair sendiri, PT Lonsum itu memproduksi sebesar 365.629 meter kubik limbah cair dari 9 pabrik yang telah diaudit. Dengan kualitas limbah cair tercatat 3.401 mg per liter. Nah, selanjutnya terkait dengan perlindungan hutan, lahan gambut, dan juga keanekaragaman hayati. Di mana sejak tahun 2013, PT PP Lahan Sumatera ini tidak ada tanaman yang ditanam di lahan gambut dan ketinggian air di lahan yang ditetapkan itu tetap terjaga. Di mana saat ini PT PP Lonsum telah mengidentifikasi area KBKT seluas 13.428 hektar di seluruh lahan. Dengan seluruh lokasi itu telah memiliki rencana pengelolaan KBKT untuk memonitor setiap gangguan terhadap area KBKT. Di mana rencana rehabilitasi KBKT itu untuk meningkatkan biodiversitas dan meningkatkan penghijauan terutama di area sempadan sungai. Nah, hal ini dapat dibuktikan bahwasannya PT Lonsum itu juga melakukan reboisasi dengan menanam pohon meranti atau bahasa ilmiahnya adalah Sorea leprosula. Nah, terkait dengan penggunaan pupuk dan pestisida. Jadi, PT Lonsum itu berkomitmen untuk menggunakan pupuk organik untuk mengurangi alternatif kimiawi pertumbuhan tanaman yang sehat dan berkualitas tinggi. Dan juga PT Lonsum itu meningkatkan teknologi perbaikan tanah dan juga air. Kemudian PT Lonsum ini juga mendaur ulang EFB dan pomik untuk penyubur tanah dan kompos. PT Lonsum juga mengaplikasikan teknik PHT dan juga PT Lonsum memproduksi biopestisida seperti Trichoderma, Cordieps, Metarhizium, dan juga Beauveria. Di sini dapat dilihat bahwasannya konsumsi pupuk per tahunnya dan juga konsumsi pestisida. Nah, lanjut ada pengendalian kebakaran dan pencegahan asap. Jadi, PT Lonsum di setiap pembukaan lahan itu wajib dilaksanakan secara mekanik, melakukan pemantauan titik api dan mengedukasi pemangku kepentingan. Kemudian, PT Lonsum itu juga menyediakan kendaraan dan peralatan pemadam kebakaran, kemudian melakukan pelatihan dan pencegahan dan pemadam kebakaran, serta PT Lonsum ini telah memiliki 71 menara pengawas kebakaran di seluruh perkebunannya. Next, terkait dengan keterlusuran dan transparansi rantai pemasok, di mana PT Lonsum ini memiliki kebun inti sebesar 83% FFB dan kebun plasma petani kecil sebesar 17% FFB yang akan digunakan atau ditransfer ke pabrik Lonsum sebanyak 12 unit. Next, terkait dengan keterlibatan dan penilaian, di mana yang pertama, kebijakan dan komitmen terhadap ISPO sejalan dengan praktik pengadaan berkelanjutan yang mendorong akuntabilitas, transparansi, dan peluang yang adil. Selain penilaian kepatuhan kebijakan, tinjauan berfokus pada agronomi, operasi yang bertanggung jawab, efisiensi operasi, kepatuhan pada peraturan pemerintah, dan sertifikasi ISPO. Kemudian terkait dengan keterlibatan dan mata pencarian petani ini, bahwasanya PT Lonsum itu mempekerjakan lebih dari 40% lahan kelapa sawit di Indonesia yang dibudidayakan oleh petani-petani kecil. Next, terkait dengan ketahanan hasil dan inovasi, berdasarkan stasiun riset Bahlias yang bersertifikasi ISO 9001, menghasilkan benih kelapa sawit yang menghasilkan hingga 34 ton TBS per hektar. Untuk terkait HAM, pekerja dan anak, PT Lonsum sendiri itu merekrut pekerja kontrak musiman jika memang dibutuhkan saja. Namun, PT Lonsum itu memprioritaskan hanya dari daerah setempat saja. Kemudian, terkait dengan pekerja, PT Lonsum itu sangat melarang
adanya pekerja di bawah umur 18 tahun. Kemudian menyamaratakan kesempatan bagi wanita untuk bekerja, kemudian kebebasan berserikat dan upah yang adil dan akses tunjangan. Untuk terkait K3 sendiri, sangat disayangkan bahwasanya PT PP Lonsum itu memiliki satu kasus kematian di lingkup operasional. Oleh karena itu, PT Lonsum selalu meningkatkan fasilitas kesehatan seperti pos P3K dan klinik. Terkait hak dan hubungan masyarakat, PT Lonsum itu memiliki kepatuhan penuh pada ketentuan dan tidak ada insiden pelanggaran pajak di area pengembangan baru pada tahun 2022. Dan juga terkait pelatihan dan pengembangan, PT PP Lonsum ini memiliki anggaran khusus untuk pelatihan pekerja agar kegiatan operasional ini akan berjalan dengan lancar. Next, terkait dengan konklusi bahwasanya PT PP Lonsum itu sendiri untuk ketersediaan data untuk JRI 2 itu memiliki 27 dari 30 pengungkapan dan juga JRI 3 itu memiliki 22 pengungkapan dari total data sebesar 26. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.